pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, memang kan kalau rata-rata mereka ini pendapatannya itu rata-rata di bawah 350.000 per kapita. Jadi pendapatan mereka sangat kecil sehingga mereka tidak mampu. Jadi syukur alhamdulillah kami dari tahun 2021 ke tahun 2022 ada peningkatan sebanyak 35%. Selamat pagi dari kawasan Bukit Olio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Sosial mencatat sekira 11.802 kepala keluarga di Kota Bau-Bau masuk kategori kemiskinan ekstrim. PT Pelni Cabang Bau-Bau berhasil membukukan pendapatan sebesar 55,7 miliar rupiah pada 2022 atau tumbuh 35% dibanding pendapatan periode sebelumnya. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kipton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 30 Januari 2023. Kita ke berita yang pertama, pendengar. Dinas Sosial mencatat sekira 11.802 kepala keluarga di Kota Bau-Bau masuk kategori kemiskinan ekstrim. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Ya, memang kan kalau rata-rata mereka ini pendapatannya itu rata-rata di bawah 350.000 per kapita. Jadi pendapatan mereka sangat kecil sehingga mereka tidak mampu. Dinas Sosial Kota Bau-Bau mencatat jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim mencapai 11.802 kepala keluarga. Kemiskinan ekstrim itu sendiri diartikan adalah kondisi masyarakat yang betul-betul tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya sehingga sangat membutuhkan intervensi baik dari pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya. Dikonfirmasi RRI Jumat kemarin, Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin menyebutkan data kemiskinan ekstrim tersebut terbagi dalam dua kelompok penerima bantuan, yakni Program Keluarga Harapan PKH dan penerima bantuan pangan. Ya, memang kan kalau rata-rata mereka ini pendapatannya itu rata-rata di bawah 350.000 per kapita. Jadi pendapatan mereka sangat kecil sehingga mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, membiayai kesehatannya dan melaksanakan fungsi sosial lainnya gitu. Penerima PKH sendiri itu ada kurang lebih 7.300 kakak di Kota Bau-Bau. Dan sisanya sekitar 4.000-an itu ada penerima bantuan pangan non tunai. Jadi total kita itu kurang lebih 11.802 jiwa kakak. Hanarudin menyebut pengentasan kemiskinan ekstrim masih menjadi fokus pemerintah baik di tingkat pusat hingga kabupaten kota. Untuk bantuan dari pusat, dana bantuan PKH Kemensos direncanakan mulai cair di awal Februari 2023. Hanarudin juga mengatakan di tahun ini Dinsos Provinsi Sultra mengalokasikan bantuan kepada 500 lansia di Kota Bau-Bau yang besarannya 1 juta rupiah per jiwa. Provinsi ini kita didorong dipercepat untuk Tribun 1 ini bisa disalurkan. Kita lagi verify data nih Pak yang 500-an. Meski tidak merinci besarannya, Hanarudin memastikan Pemkot Bau-Bau juga mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Khusus di Dinas Sosial, sejumlah program rutin tahunan juga masih terus dianggarkan, diantaranya bantuan kebencanaan, bantuan duafa, kube yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kemampuan daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. PT Pelni Cabang Bau-Bau berhasil membukukan pendapatan sebesar 55,7 miliar rupiah pada 2022 atau tumbuh 35% dibanding pendapatan periode sebelumnya. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan. Jadi syukur alhamdulillah kami dari tahun 2021 ke tahun 2022 ada peningkatan sebanyak 35%. PT Pelni Cabang Bau-Bau berhasil membukukan pendapatan sebesar 55,7 miliar rupiah pada 2022 atau tumbuh 35% dibanding pendapatan periode 2021 sebesar 41 miliar rupiah lebih.
Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau Joni Samsudin Sitorus mengatakan naiknya pendapatan itu dipengaruhi karena berkurangnya persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri khususnya menggunakan kapal laut. Jadi ya syukur alhamdulillah kami dari tahun 2021 ke tahun 2002 ada peningkatan sebanyak 35%. Untuk tahun 2021 itu tercatat 41 miliar. Nah, kemudian di tahun 2002 ini berada di posisi 55 miliar 725 juta 450 613. Nah, ini memang disebabkan karena berkurangnya untuk persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri khususnya menggunakan kapal laut. Juni mengatakan usaha perkapalan masih menjadi mesin pendapatan terbanyak sebesar 55,4 miliar, pendapatan logistik 125 juta rupiah, pendapatan keagenan dan lifestyle 23,7 juta rupiah, dan pengusahaan aset sebesar 106 juta rupiah. Dari akumulasi pendapatan itu lanjut Juni, total laba bersih Pelni Bau-Bau setelah dipotong pajak sebesar 45,5 miliar rupiah. Ia mengatakan pada 2023 ini Pelni Bau-Bau bertekad meraih pendapatan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Tekad tersebut diperkuat karena kapal jetliner mulai menunjukkan progres pendapatan cukup baik setelah melayani rute baru yakni Kendari-Wanci. Di tahun 2023 ini kan ada satu kapal yang keluar yaitu jetliner yang saat ini beroperasi Kendari hanya Wanci PP. Untuk line Kendari Wanci ya saat ini rata-rata jumlah penumpang yang naik itu hampir 200. Di samping itu lanjut Juni, kapal terbesar milik PT Pelni yakni KM Labobar dengan kapasitas 3.000 penumpang telah melayani penumpang di Pelabuhan Murum Bau-Bau pada 2023 ini. Dengan begitu pihaknya semakin optimis meraih pendapatan lebih banyak. Mudah-mudahan dengan adanya Labobar ini bisa dioptimalkan untuk mengangkut penumpang karena kapasitasnya yang besar seperti itu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tingginya animo masyarakat ingin mendapatkan bantuan membuat jumlah penerima bantuan sosial di Kota Bau-Bau cenderung bertambah. Mengenai hal itu, kembali Hermulko melaporkan. Bantuan ini orang cenderung untuk ingin mendapatkan bantuan itu, sehingga keinginan atau animo masyarakat itu tinggi. Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau, Hanarudin menyebutkan jumlah penerima bantuan sosial di Kota Bau-Bau cenderung bertambah. Setiap kali akan disalurkan bantuan, pasti terdapat penambahan warga penerima. Fenomena seperti ini diakui Hanarudin selalu terjadi karena setiap orang cenderung ingin mendapatkan bantuan tersebut. Meski demikian, tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut tetap terkontrol dengan tolak ukur penilaian dan kriteria warga miskin. Cenderung naik, karena memang yang namanya bantuan ini orang cenderung untuk ingin mendapatkan bantuan itu, sehingga keinginan atau animo masyarakat itu tinggi. Mantan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bau-Bau ini juga mengakui banyak dari warga penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial sebenarnya masuk kategori tidak layak menerima. Hal itu terbukti pada saat dilakukan verifikasi dan validasi data di lapangan pada 4 kecamatan oleh Dinsos Bau-Bau di tahun 2021 lalu. 20-30% dari jumlah penerimanya sulit ditemui. Saat kita punya minta turun, yang bersangkutan tidak ada di tempat, atau kadang-kadang juga mereka tidak ingin kita dapat datanya, karena kan memang juga data ini banyak juga yang tidak memenuhi syarat begitu. Makanya pada saat juga kemarin pemerintah kota mengintervensi dampak inflasi kenaikan BBM itu, kita bawa-bawakan mengalokasikan 2030 KK. Nah, 2030 KK ini atau jiwa ini itu kita memberikan kepada orang yang tidak sama sekali mendapat bantuan, baik PK maupun bantuan non tunai.
Hanarudin menambahkan kegiatan verifali lapangan data penerima bantuan sosial oleh Dinsos Bau-Bau sudah tidak dilanjutkan lagi, sebab Badan Pusat Statistik telah melakukan program Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di tahun 2022 dengan mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas, termasuk penerima bantuan sosial. Data Susenas ini masih dinantikan oleh Dinsos untuk kemudian menjadi rujukan tolak ukur warga miskin di Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Wali Kota Bau-Bau Lode Ahmad Munianse menyebut akan menata kawasan Kecamatan Betombari dengan baik. Kawasan Kecamatan Betombari maksud kami saat menghadiri kegiatan diskusi Saliu lebih dekat bersama Wali Kota di kantor Camat Betombari, Minggu Ahmad Munianse menyebut posisi Kecamatan Betombari mempunyai beban pembangunan yang begitu besar untuk mensukseskan peran kota di dalam pelayanan kesejahteraan. Kecamatan Betombari juga memiliki fungsi-fungsi ruang yang cukup padat. Sebagai wilayah pemerintahan, wilayah pendidikan juga menjadi kawasan vital negara. Terdapat bandara, terminal bahan bakar minyak untuk kawasan timur Indonesia, dan kawasan pengembangan kota. Di tengah masifnya perkembangan pembangunan itu diperlukan adanya penguatan kelembagaan dan komitmen masyarakat setempat agar budaya lokal yang selama ini menjadi ikon dari komunitas Lipu Kato Bengke dapat tetap lestari. Melalui pertemuan tersebut, Wali Kota juga dianggap pramusrembang karena dapat mengetahui secara langsung dinamika pembangunan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat di Kecamatan Betombari, dan ini menjadi rujukan program pemerintah ke depannya. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Sosial mencatat sekira 11.802 kepala keluarga di Kota Bau-Bau masuk kategori kemiskinan ekstrim. PT Pelni Cabang Bau-Bau berhasil membukukan pendapatan sebesar 55,7%. Maksud kami 55,7 miliar rupiah pada 2022 atau tumbuh 35% dibanding pendapatan periode sebelumnya. Inilah demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.